Kita akan mengupdate beberapa kisah mungkin ya dari kebakaran yang terjadi di kantor PT Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember. Dan duka mendalam ini memang masih menyelimuti salah satu keluarga korban, yaitu korban Ervina, 25 tahun, yang menjadi salah satu korban kebakaran maut. Nah, kebakaran yang diduga dipicu ledakan baterai drone ini menewaskan 22 orang dan salah satunya tadi ya Ervina ini Tribuners. Kemudian ketika ditemui di rumah duka di Jalan Kecapi 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pihak keluarga Ervina ini masih menanti kepulangan jenazah Ervina dari RS Polri Kramat Jati. Kemudian tentu saja keluarga ini merasa sangat terpukul atas kepergian Ervina dan diketahui Ervina ini sebelum mungkin meninggal begitu ya. Ini sempat mengirimkan pesan kepada pihak keluarga melalui video dan juga voice note. Nah, ini diungkapkan langsung oleh kakak korban yaitu Anggraini alias Ani. Jadi dalam pesan terakhirnya, Ervina ini menyampaikan kondisi kantor yang terbakar dan juga Ervina ini pasrah karena tidak bisa menyelamatkan diri. Bahkan ketika mengirim voice note, ini kabarnya Ervina sudah bingung, tidak bisa berkutik kembali dan sampai mengucapkan permintaan kata maaf. Kemudian memang karena kondisi yang sangat susah begitu ya untuk menyelamatkan diri, dia hanya kebingungan untuk bertindak seperti apa dalam kondisinya. Dan pesan ini langsung dibagikan ke grup keluarga yang membuat semua anggota keluarga ini panik dan shock. Nah, untuk saat ini Tribuners, dari keluarga ini kabarnya masih menunggu jenazah karena semua berkas sudah dikirim dan dimasukkan ke RS Polri, namun masih menunggu ya, karena dari pihak keluarga juga merasa kasihan dengan Ervina jika tidak segera dimakamkan dan rencananya dari pihak keluarga ini akan segera memakamkan jenazah Ervina. Dan kabarnya jenazah Ervina ini akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Gang Langgar 2, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan keluarga juga berharap jenazah ini agar segera dipulangkan agar nantinya bisa cepat dimakamkan. Kemudian dari ayah korban juga telah menyerahkan berkas ke RS Polri untuk proses identifikasi. Tak hanya dari kisah salah satu korban Tribuners, kita juga akan menyimak fakta baru nih yang terungkap ternyata selama proses penyelidikan kebakaran gedung Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat yang memang kita ketahui menewaskan hingga 22 orang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra memastikan bahwa gedung ini digunakan sebagai tempat servis drone sekaligus kantor operasional. Jadi dari informasi yang perusahaan tertera ini di internet, Terra Drone ini menyediakan berbagai jenis drone yang berfungsi untuk survei, kemudian pemetaan sampai penyiraman tanaman. Nah, Robi menjelaskan bahwa Terra Drone ini merupakan perusahaan asal Jepang, namun di pimpinan perusahaan ini yang ada di Indonesia adalah warga lokal. Untuk identitasnya telah diketahui dan kabarnya polisi tengah mencari keberadaannya untuk dimintai keterangan. Dan hingga kini penyidik telah memeriksa ada 8 saksi Tribuners mulai dari pihak manajemen hingga warga sekitar. Sementara untuk pemilik gedung dan pemilik perusahaan belum dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, kemudian terkait dengan pengejaran siapa pimpinan perusahaan ini, kabarnya polisi akan merencanakan pemeriksaan terhadap pemimpin perusahaan Terra Drone ya, karena memang menyusul insiden kebakaran yang menewaskan 22 orang ini. Kemudian informasi ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra kepada wartawan pada Rabu 10 Desember. AKBP Robi ini tidak menjelaskan terkait identitas dari pemimpin perusahaan Terra Drone yang berkantor pusat di Jepang ini, dan Terra Drone sendiri diketahui merupakan perusahaan penyedia layanan dan solusi drone global yang perusahaan ini menawarkan solusi Tribuners untuk sektor industri di seluruh dunia yang memanfaatkan teknologi. Nah, sektor industri yang menggunakan jasa Terra Drone ini antara lain energi, kemudian migas, konstruksi, pertambangan, pembangkit, kemudian perkebunan, perencanaan kota hingga kebencanaan.
Dan Robi ini memastikan bahwa Terradrone di Indonesia ini bukan dipimpin oleh orang Jepang. Dan Tribuners, kami ada beberapa tayangan yang mungkin bisa Anda saksikan sebagai tambahan informasi untuk Anda. Ya, Laboratorium Forensik Polri sudah hadir dan sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran, dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Nah, sehingga kami mohon waktunya untuk kami bisa segera menyampaikan perkembangan kepada teman-teman media sekalian. Tentu kami serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kebakaran ini. Makanya nantinya akan ada sanksi, Pak? Ya, tentunya nanti kita lihat hasil pemeriksaan. Tentu nanti kita akan gelar perkaranya, apakah ada keterlibatan atau kelalaian ya, yang terjadi atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian, mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Pak, sudah upaya untuk memanggil pemilik gedung, Pak? Sudah ada upaya untuk melakukan pemanggilan apa? Ya, ini kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan, dan juga satu anggota kami Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Surabaya. Dugaan sementara kenapa Pak ini penyebabnya? Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk korban yang luka-luka itu dibawa ke rumah sakit kah? Untuk yang korban tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 di Rumah Sakit Islam. Karyawan. Ya, tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk keluarga korban, Pak? Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Jumlah korban luka, Pak, berapa, Pak? Saat ini tadi disampaikan oleh dari damkar ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Oke, perempuan saat kejadian pemilik gedung tidak ada di lokasi, Pak? Nanti kita lihat, karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat, karyawan lainnya, termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.